Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Laude Fajri Septiawan Zilu dengan NIM 19650087 dari kelas C. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan hasil review saya tentang sehubungan dengan jurnal dengan metode BFS dan DFS. Baik, di sini sudah ada jurnalnya. Ini adalah jurnalnya. Kemudian saya akan membacakan hasil dari review jurnal ini. Oke, di sini ada jurnalnya. Ada hasil dari review jurnalnya dengan jurnal RESTI atau Rekayasa Sistem dan Teknologi Informasi. Jurnal ini memiliki volume dan nomor volume 4 dan nomor 6 tahun 2020. Jurnal ini berjudul tentang sistem pengecekan toko online asli atau dropship pada Shopee menggunakan algoritma Breadth First Search. Kemudian abstraknya, banyaknya toko online pada web e-commerce Shopee membuat konsumen kesulitan dalam mengecek keaslian toko online. Sistem ini merupakan sistem untuk melakukan pengecekan toko online asli atau toko online palsu. Pada e-commerce Shopee secara cepat dan otomatis sesuai dengan kata kunci produk yang diinginkan oleh konsumen. Pengecekan atau penelusuran data dilakukan dengan menerapkan algoritma Breadth First Search atau BFS dan pengambilan data menggunakan teknik web scraping pada e-commerce Shopee dengan kata kunci kemeja pria, jumlah pencarian sebanyak 200 toko. Berdasarkan tiga parameter yaitu jenis pengiriman, rating toko, serta response rate dari toko online. Tahapan yang dilakukan pada penelitian ini dimulai dari proses pembentukan QUW, pengunjungan atau penjelajahan node, pengecekan toko online, dan yang terakhir menampilkan hasil pengujian serta implementasi sistem. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa algoritma Breadth First Search atau BFS merupakan algoritma sederhana yang mampu digunakan untuk melakukan penjelajahan sekaligus pengecekan toko. Kemudian pendahuluan, banyaknya toko online yang menjual barang ataupun produk di situs Shopee membuat konsumen kesulitan dalam menemukan toko online yang terbaik, membingungkan konsumen dalam mencari harga terbaik, serta toko online dengan pelayanan pengiriman terbaik. Selain itu, konsumen juga kesulitan untuk menentukan toko online asli atau dropship sebelum melakukan pembelian pada produk yang diinginkan. Maka dibutuhkan sebuah sistem yang mampu melakukan proses pengecekan toko online secara otomatis dan cepat, memudahkan konsumen dalam pengecekan toko online asli secara efisien sebelum melakukan transaksi. Selain itu, dapat memberikan rekomendasi pemilihan toko online asli kepada konsumen untuk mendapatkan toko online yang memiliki pelayanan, jasa pengiriman, serta rating toko yang terbaik. Kemudian metodologi pengecekan atau penelusuran data dilakukan dengan menerapkan algoritma Breadth First Search atau BFS dan pengambilan data menggunakan teknik web scraping pada web e-commerce Shopee dengan kata kunci kemeja pria. Kemudian hasil dan pembahasan. Tahapan yang dilakukan pada penelitian ini dimulai dari proses pembentukan QUW, pengunjungan atau penjelajahan node, pengecekan toko online, dan yang terakhir menampilkan hasil pengujian serta implementasi sistem. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa algoritma Breadth First Search merupakan algoritma sederhana yang mampu digunakan untuk melakukan penjelajahan sekaligus pengecekan toko online secara otomatis dengan performasi yang baik. Kemudian kesimpulannya, hasil pengecekan toko online tidak serta-merta mengkategorikan suatu toko online tersebut asli atau dropship secara keseluruhan. Akan tetapi dicek berdasarkan parameter sehingga memungkinkan bisa dalam satu parameter dikatakan kategori toko online asli
pada salah satu parameter lainnya. Kemudian di sini ada jurnal kedua. Jurnal ini menggunakan metode hill climbing dengan atau salah satu jenis dari DFS. Ini jurnalnya yang membahas masalah tentang penyakit gangguan saraf. Baik, saya akan membacakan hasil dari review jurnal ini. Yang pertama, jurnal ini tentang diagnosa penyakit gangguan saraf berbasis Android. Volume dan nomor yaitu volume 6 nomor 1, dibuat pada bulan Maret tahun 2019. Kemudian judul jurnal ini penerapan metode hill climbing untuk mendiagnosa penyakit gangguan saraf berbasis Android. Kemudian abstrak, penelitian ini bertujuan untuk menerapkan metode hill climbing pada sistem diagnosa gangguan saraf dengan membuat aplikasi menggunakan pemrograman Android. Dalam sistem ini ada gejala gugup, data penyakit yang penulis dapatkan langsung dari hasil wawancara dengan ahli saraf di tempat penulis melakukan penelitian. Metode hill climbing digunakan untuk mencari kemungkinan penyakit gangguan saraf dengan mengamati gejala yang dialami pengguna. Hasil dari implementasi sistem dengan menerapkan metode hill climbing untuk mendiagnosis gangguan saraf menunjukkan bahwa metode ini dapat memberikan hasil diagnosis sementara berupa diagnosis dini. Informasi datang kemungkinan penyakit yang diderita oleh pengguna. Kemudian pendahuluan, sistem saraf manusia bersifat rumit yang tersusun dari jutaan sel saraf yang saling terhubung dan penting untuk perkembangan bahasa, pikiran, dan ingatan. Jika terdapat bagian saraf yang bermasalah, maka dapat menimbulkan suatu penyakit. Penyakit akibat gangguan saraf merupakan suatu penyakit yang masuk dalam daftar penyakit paling mematikan di dunia. Menurut World Health Organization atau WHO, salah satu penyakit akibat gangguan saraf yang paling umum menyebabkan kematian di sebagian negara industri adalah stroke. Ada berbagai macam faktor yang dapat memicu terjadinya penyakit gangguan saraf, seperti faktor keturunan, perkembangan saraf tidak sempurna, cedera, infeksi, matinya sel saraf, dan gaya hidup yang tidak sehat. Kemudian metodologi. Untuk jurnal ini, metodologi yang digunakan yaitu menggunakan alur hill climbing atau salah satu dari DFS. Metode hill climbing search adalah salah satu metode pencarian dalam menentukan diagnosa penyakit yang singkat dengan memperkecil jumlah keadaan yang disinggahinya tanpa harus mengecek pada node sesudahnya. Metode hill climbing merupakan salah satu variasi dari metode DFS. Dengan metode ini, eksplorasi terhadap keputusan dilakukan dengan cara DFS, dengan mencari jalan yang bertujuan menurunkan kos untuk menuju kepada goal atau kesimpulan. Cara kerja hill climbing pada perancangan sistem ini adalah menentukan lintasan jarak node yang akan muncul berdasarkan alur dari forward chaining untuk mendapatkan sasaran kerusakan. Kemudian hasil dan pembahasan. Gangguan pada sistem saraf sering dianggap lebih rumit dibandingkan dengan sistem organ lain. Hal ini disebabkan karena sinyal dari berbagai bagian tubuh dikendalikan oleh daerah yang sangat spesifik di dalam sistem saraf, sehingga menyebabkan sistem saraf rawan terhadap lesi vokal yang pada sistem organ lain mungkin tidak menimbulkan disfungsi yang bermakna. Kemudian kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis terhadap masalah yang dihadapi, maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan antara lain. 1. Metode hill climbing dapat diterapkan pada sistem diagnosa penyakit gangguan saraf. Yang kedua yaitu sistem untuk mendiagnosa penyakit gangguan saraf menggunakan metode hill climbing dapat memberikan informasi sementara berupa diagnosa awal
mengenai kemungkinan penyakit yang diderita oleh pengguna dengan menggunakan metode forward chaining untuk menghitung persentase setiap jenis penyakit. Akan tetapi hasil akhir diagnosa tersebut ada dalam pemeriksaan langsung yang dilakukan oleh dokter spesialis saraf dan dilanjutkan ke pemeriksaan penunjang medis. Kemudian perbedaan antara dua jurnal ini terletak pada metode penelitiannya, di mana Hill Climbing menggunakan metode DFS dan jurnal RESTI atau rekayasa sistem dan teknologi informasi menggunakan metode BFS. Kemudian perbedaan kedua tentang jurnal ini, kalau untuk yang ini merupakan penerapan metode Hill Climbing untuk mendiagnosa penyakit gangguan saraf berbasis Android, di mana jurnal ini menjelaskan tentang penelitian tentang kesehatan. Sedangkan jurnal yang ini menjelaskan tentang penelitian permasalahan toko online. Baik, itulah hasil dari saya tentang review jurnal mengenai metodologi DFS dan BFS. Saya akhiri, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.